إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, meskipun kita diguyur hujan, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan segenap pendengar Radio Roja yang kami hormati, insyaallah pada kesempatan kali ini setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang tafsir surat An-Nas, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki surat berikutnya, yaitu surat apa? Al-Falaq. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki pembahasan inti yaitu tafsir ayat per ayat dari surat ini, kita akan membawakan pendahuluan yang membahas seputar nama dari surat Al-Falaq, kemudian sebab diturunkannya, keutamaannya, serta momen-momen yang mendapatkan penekanan dari Nabi SAW untuk dibacakan di dalamnya surat Al-Falaq. Dan apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya sudah kita sampaikan ketika kita menyampaikan pendahuluan tentang surat An-Nas. Dan rata-rata hadis-hadis yang akan disampaikan nanti adalah sudah kita sampaikan dulu ketika kita membahas surat An-Nas. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu ibarat dua sejoli. Ibarat apa? Dua sejoli. Banyak sekali hadis yang memerintahkan untuk membaca surat An-Nas. Pada suatu momen di situ juga disebutkan supaya membaca surat apa? Al-Falaq. Begitu pula hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat An-Nas
di situ juga digandengkan surat apa? Al-Falaq. Kalau misalnya sudah disampaikan, kenapa disampaikan lagi, Ustaz? Ya minimal untuk apa? Minimal untuk ngulang apa yang sudah kita pelajari dulu. Siapa tahu sudah banyak yang lupa. Pertama, nama-nama dari surat Al-Falaq. Ada beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Di antara nama-nama tersebut yang pertama adalah surat Qul A'udzu Birabbil Falaq. Surat apa? Qul A'udzu Birabbil Falaq. Dalilnya nanti akan kita sampaikan insyaallah. Jadi boleh saja seorang muslim mengatakan, mari kita baca surat Qul A'udzu Birabbil Falaq. Itu boleh. Atau kita menyuruh kepada anak kita, ayo nak baca surat Qul A'udzu Birabbil Falaq. Boleh. Karena itu nama dari surat apa? Al-Falaq. Enggak melulu kita harus mengatakan baca surat Al-Falaq. Boleh kita katakan baca surat apa? Qul A'udzu Birabbil Falaq. Dalilnya nanti akan kita sampaikan. Nama yang kedua, di antara nama-nama surat Al-Falaq, surat Al-Falaq dan surat An-Nas dinamakan dengan Al-Mu'awwidhatan atau Al-Mu'awwidhataini. Surat Al-Falaq dan An-Nas dinamakan dengan Al-Mu'awwidhatani atau Al-Mu'awwidhataini. Apa artinya? Artinya adalah dua senjata perlindungan. Ya. Dua senjata perlindungan. Dalilnya apa? Dalilnya suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kata beliau, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepada Uqbah, "Iqra bil mu'awwidhataini." Wahai Uqbah, bacalah al-mu'awwidhataini. Al-mu'awwidhataini itu maksudnya tadi apa? Al-Falaq dan apa? An-Nas. Ini beberapa nama dari surat Al-Falaq. Pembahasan berikutnya adalah sebab diturunkannya surat Al-Falaq. Sebab diturunkannya surat Al-Falaq. Menurut Imam Ibnul Arabi, Al-Qurtubi, Al-Wahidi dan As-Suyuti rahimahumullah, sebab diturunkannya Al-Falaq adalah peristiwa disihirnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam oleh seorang Yahudi yang bernama siapa? Labid. Labid bin siapa? Al-A'sam. Bagus. Labid bin Al-A'sam. Disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dan sanadnya dari sahih oleh Syekh Salim dan Syekh Muhammad Al-Nasr, kisah disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta peristiwa diturunkannya surat Al-Falaq dan An-Nas yang kemudian digunakan untuk meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Labid bin Al-A'sam, Allah menurunkan dua surat yaitu Al-Falaq dan An-Nas untuk digunakan meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau sadar seperti sedia kala. Ini sebab diturunkannya Al-Falaq atau asbabun nuzul. Nah, biasa disebutkan atau diistilahkan dengan apa? Asbabun nuzul. Pembahasan berikutnya adalah keutamaan surat Al-Falaq. Keutamaan surat Al-Falaq. Banyak sekali keutamaan surat Al-Falaq dan di sini
saya akan membawakan 3 keutamaan. Yang pertama, surat Al-Falaq merupakan sebaik-baik senjata perlindungan. Surat Al-Falaq merupakan sebaik-baik senjata perlindungan atau senjata perlindungan yang paling baik. Dalilnya apa? Dalilnya suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Ibnu Abis Al-Juhani radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi pernah berkata kepada dia, "Ya Ibnu Abis, wahai Ibnu Abis, ala ukhbiruka bi afdali ma ta'awwadha bihi al-muta'awwidhun?" Wahai Ibnu Abis, maukah engkau aku beritahukan bacaan perlindungan yang paling afdal? Bacaan perlindungan yang paling kuat. Qultu bala. Kata Ibnu Abis, tentu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Hataini as-suratain. Kata Nabi, sebaik-baik perlindungan, sekuat-kuat senjata untuk melindungi seseorang adalah 2 surat, yaitu apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Di sini Nabi SAW mengatakan afdal, ya, yang paling utama. Makanya seandainya kita ingin selamat dan selalu mendapatkan perlindungan, rajin-rajin baca 2 surat ini. Anehnya, meskipun surat ini dihafal oleh banyak kaum muslimin, atau mungkin hampir-hampir berapa persen yang tidak hafal, artinya mayoritas kaum muslimin hafal, tapi sayangnya masih banyak di antara mereka yang lebih suka untuk merapal mantra-mantra yang diberikan oleh Mbah Dukun. Nah, daripada supaya membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, malah apa? Merapal mantra-mantra Mbah Dukun. Wes bablas anginnya. Daripada ngapalin mantra-mantra yang enggak jelas, lawang Anda itu punya senjata yang sudah diapal sejak kecil kok enggak dipakai, itu gimana toh? Dan ini senjata yang gratis. Hah? Kalau kita mau perlindungan dengan membaca surat ini, bayar enggak? Hah? Bayar enggak? Enggak bayar. Kalau minta mantra ke Mbah Dukun, bayar enggak? Ranana Mbah Dukun yang gratis. Nah, ngomongnya ikhlas. Nah, tapi ujung-ujungnya minta apa? Amplop. Itu hanya lipstick saja itu. Saya ikhlas tulus membantu. Tapi begitu keluar, amplopnya mana? Nah, ternyata ujung-ujungnya minta apa? Amplop. Sudah enggak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rugi, ngeluarkan apa? Duit. Orang kayak gitu kan sial dunia apa? Akhirat. Di dunianya rugi, keluar duit. Di akhiratnya rugi, diancam dengan api neraka. Karena banyak di antara mantra-mantra itu yang isinya adalah permintaan tolong kepada setan. Dan ada juga mereka yang ingin dilindungi, membaca wirid-wirid yang susah-susah, yang gak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca hari Ahad, baca ini 1000 kali. Hari Senin, baca 1000 kali. Hari Selasa, baca bacaan yang lainnya 1000 kali. Nah,
Susah-susah sekali. Ya. Padahal Nabi SAW sudah memberikan perlindungan yang paling kuat. Yaitu membaca surat yang sudah kita hafal. Apa ada di sini yang belum hafal? Hah? Nek ora hafal kebangetan. Nah. Loh, nek ora hafal sih biasanya maca suratane apa? Nek ora kulhu karo falak karo nas. Nah. Ini kan sudah suratan siap saji ini. Makanya banyak orang yang sholat hafalannya cuma ini saja. Apa suratannya? Apal kecepal. Kulhu falak nas. Kulhu falak nas. Nah. Bukan saya sedang meremehkan. Nah, tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak. Tapi ini menunjukkan bahwasanya banyak di antara kaum muslim itu yang sudah hafal di luar kepala. Bahkan mungkin bangun tidur, jebret, suruh ngapal langsung apa? Bisa. Tapi anehnya kenapa kok nggak dipraktekkan? Lebih suka pergi kepada Mbah Dukun untuk dapat mantra-mantra, atau lebih suka berburu wirid-wirid yang nggak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aneh. Ini keutamaan yang pertama, surat Al-Falaq merupakan senjata perlindungan yang paling baik atau yang paling kuat. Keutamaan yang kedua, tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisal dengan surat Al-Falaq ini. Kata Nabi SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, alam tara ayatin unzilatil lailah, tahukah engkau bahwa telah diturunkan semalam ayat-ayat lam yura misluhunna qat, ayat-ayat yang tidak pernah ditemukan semisalnya. Ini Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya, tahukah kalian tadi malam itu diturunkan ayat-ayat yang tidak ada ayat lainnya yang semisal dengan ayat tersebut yang telah diturunkan sebelumnya. Kemudian beliau berkata, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, surat Al-Falaq merupakan salah satu surat yang paling utama. Surat Al-Falaq merupakan salah satu surat yang paling utama. Dicermati ya, saya bilang salah satu surat yang paling utama. Beda enggak kalau saya katakan salah satu surat yang paling utama dengan kalau saya katakan surat yang paling utama? Beda enggak? Beda. Kalau saya katakan surat yang paling utama berarti ini adalah yang paling di puncak, yang paling utama. Tapi kalau saya katakan salah satu di antara surat-surat yang paling utama, maksudnya bisa jadi ada apa? Surat yang lebih utama. Karena kita tahu bahwasanya surat yang paling utama apa? Hah? Surat yang paling utama apa? Al-Fatihah. Surat yang paling utama Al-Fatihah. Kalau ayat yang paling utama apa? Ayat kursi. Nah. Makanya nanti kita cermati sabda Nabi SAW. Beliau tidak mengatakan bahwa surat Al-Falaq surat yang paling utama. Tapi beliau mengatakan merupakan salah satu di antara surat yang paling utama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, kata beliau, ala u'allimuka surataini min khairi surataini qara'a bihiman nas. Maukah kuajarkan kepadamu dua surat yang merupakan salah satu di antara surat yang paling utama yang dibaca oleh manusia.
Apa kata Nabi? Merupakan salah satu di antara apa? Surat yang paling utama yang pernah dibaca oleh manusia. Setelah Nabi SAW menawarkan seperti itu kepada Uqbah bin Amir, beliau berkata, kemudian beliau mengajarkan, Qul a'udzu birabbil falaq, dan apa? Qul a'udzu birabbin nas. Ini tentang apa? Keutamaan surat Al-Falaq. Pembahasan berikutnya adalah momen pembacaan surat An-Nas. Pertama, kita perlu mengetahui bahwasannya surat An-Nas sebagaimana surat-surat yang lainnya dalam Al-Quran. Itu surat Al-Falaq, maaf. Momen-momen pembacaan surat Al-Falaq, maaf. Momen-momen pembacaan surat Al-Falaq. Sebagaimana surat-surat yang lainnya dalam Al-Quran, surat Al-Falaq, itu merupakan bagian dari Al-Quran yang kita bebas untuk membaca kapan saja. Ini perlu kita pahami bahwasanya ketika saya akan menyebutkan momen-momen ini bukan berarti kita nggak boleh baca di luar momen-momen tersebut, tidak. Jadi secara asal kita itu diperintahkan untuk banyak baca Al-Quran di mana saja dan kapan saja. Kecuali pada momen-momen yang memang nggak boleh. Misalnya di mana? Di kamar mandi. Itu lain masalah. Tapi secara asal kita diperintahkan untuk banyak-banyak baca Al-Quran. Surat apa saja. Termasuk di dalamnya surat Al-Falaq. Cuman ada beberapa momen yang mendapatkan penekanan khusus dari Nabi SAW. Supaya dibaca pada momen tersebut surat Al-Falaq. Apa saja momen itu? Di antaranya ada 4. Ada 4 momen. Yang pertama adalah setiap pagi dan sore. Yang pertama adalah setiap apa? Pagi dan sore. Yang biasa diistilahkan dengan zikir pagi dan sore. Gimana? Jamaah sekalian dan juga para pendengar Radio Roja, ini sudah pada baca zikir pagi dan sore apa belum? Hah? Sudah. Sudah sebagian atau sudah semuanya nih? Hah? Sebagian apa semuanya? Hah? Kalau sebagian kecil apa sebagian besar? Sudah sebagian. Berapa? 1, 2, 3. Sebagian kecil namanya. Ya. Setiap pagi dan sore kita diperintahkan untuk membaca zikir-zikir yang salah satunya wiridnya adalah membaca surat apa? Qul dan Falaq. Apa keistimewaannya? Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahumullah, kata beliau, Qul, ucapkanlah Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Ucapkanlah Qul huwallahu ahad dan apa? Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Berapa? 3 surat. Bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas hina tumsi wa hina tusbih. Setiap masuk waktu sore dan setiap masuk waktu apa? Pagi. Berapa kali? Salasa marrat, 3 kali. Apa keistimewaannya? Kata Nabi SAW, takfika min kulli syai'. Kalau kamu membaca itu, maka bacaan tersebut akan melindungimu dari segala sesuatu. Melindungimu dari apa? Segala sesuatu. Di sini Nabi SAW bersabda, takfika min kulli syai'. Dari segala sesuatu. Apapun juga bentuknya. Entah itu bentuknya setan, entah itu bentuknya manusia, entah itu bentuknya binatang buas, entah itu bentuknya binatang berbisa. Apapun yang bisa mencelakakan kalian, seandainya kalian setiap pagi dan sore membaca ini,
maka kalian akan dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka biasakan diri kita dan juga anak-anak kita. Enggak cuma kita saja. Anak-anak kita mulai dari umur di mana dia sudah bisa bicara sendiri, ajarkan supaya dia membaca setiap pagi dan sore. Jadi setiap pagi dan sore kita tarik anak kita sini, ayo baca zikir dulu. Sebelum berangkat sekolah. Ya. Sebelum berangkat sekolah enggak cuma kita beli persenjataan berupa sarapan pagi saja, tidak. Tapi kita suruh baca sebelum berangkat. Ayo baca. Qul hu falaq nas. 3 kali. Dan itu insya Allah akan melindungi anak-anak kita. Betapa banyak sekarang yang namanya kesurupan apa? Massal. Nah, kesurupan massal di sekolah-sekolahan. Di SMP, SMA, SD. Ya. Ketika kita cermati, kita tanya anak-anak yang kesurupan itu, coba tanya. Mereka pagi-paginya baca Qul hu falaq nas apa enggak? Saya yakin yang baca mungkin 0,000 sekian persen. Nah, makanya saya katakan ya wajar saja kalau kesurupan. Nah, berangkat sekolah bukannya baca Qul hu falaq nas, Bismillahirrahmanirrahim, 'alallahi la haula wala quwwata illa billah juga enggak. Keluar rumah sambil apa? Walkman di telinga. Dengerin lagu, dengerin musik, sambil mantuk-mantuk. Keluar dari rumah bukannya baca Qul hu falaq nas pagi-pagi, bukannya baca doa, tapi menghafal atau merapal lagu yang dia hafalkan. Ya wajar saja kalau sampai sekolahan itu kesurupan. Wajar saja pulang-pulang nanti dia sudah nggak sadar. Karena sudah kemasukan atau kerasukan jin. Wajar. Kenapa? Karena nggak baca zikir. Begitu pula kita. Kalau misalnya kita pengen selamat, baca. Karena jangan dipikir kita hidup di dunia itu bukan tanpa ada orang yang benci kita. Jangan dipikir kita hidup di dunia itu nggak ada tantangan, nggak ada godaan, nggak ada yang benci. Yang namanya orang yang hasad, yang iri, yang dengki banyak sekali. Entah karena urusan bisnis, entah karena urusan persaingan di kantor, entah karena urusan warisan, banyak urusan yang sering memicu adanya permusuhan. Dan begitu banyak trik yang dilakukan oleh setan dan kroni-kroninya dari kalangan para dukun untuk mencelakakan kita banyak. Dan kadang-kadang kita nggak sadar. Misalnya kita ada orang yang benci sama kita pergi ke paranormal atau dukun, kemudian dikasih air, dia bilang sama dukunnya, siram air tersebut di jalan yang biasa apa? Dilewati atau dilalui oleh orang yang kamu benci tadi. Ya kita kan nggak tahu. Kalau misalnya airnya berwarna, mungkin kita, ini ada apa kok di tengah-tengah jalan kok ada air warnanya kuning, misalnya, warnanya merah. Ini airnya bening, nggak tahu kita. Ini jalan sudah disirami air atau belum, kita pikir mungkin ada. Kalau misalnya kita lewat jalan mungkin basah-basah, mungkin baru hujan. Tapi kalau misalnya basahnya basah lokal, mungkin ada orang pipis di sini ya. Kita mungkin nggak tahu ini air apa. Nah bisa jadi kita memang dijebak seperti itu. Nah karena kita nggak tahu, maka kita perlu bersiap-siap. Di antara bentuk persiapan kita adalah membaca zikir pagi dan sore. Kalau misalnya kita sudah zikir pagi dan sore dan bacaannya dengan penuh kekhusyuan dan dengan penuh peresapan akan bacaan itu dan keyakinan kepada Allah Jalla wa'ala, jangankan satu dukun yang akan mencelakakan kita, 1000 dukun pun nggak akan bisa. Tapi kita baca apa enggak, itu masalahnya. Kapan dibacanya? Waktu zikir pagi itu adalah mulai waktu subuh
sampai terbitnya apa? Matahari. Jadi waktunya luas, ya. Waktunya apa? Luas. Kemudian zikir sore dimulai sejak masuknya waktu asar sampai apa? Matahari terbenam alias waktu sholat apa? Maghrib. Nah, itu waktunya luas. Jadi silahkan dipraktikkan. Dan nggak mesti harus kita sambil duduk, sambil kita jalan pun nggak masalah. Ya, nggak masalah. Itu momen yang pertama. Momen yang kedua, setelah sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah rahimahumallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Uqbah bin Amir, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku an aqra'a bil mu'awwidzati dubura kulli salah. Beliau memerintahkan kepadaku untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat, di antara wirid yang diajarkan oleh Rasul adalah membaca apa? Kulhu, Falaq dan apa? Nah. Berapa kali? 1 kali. Kecuali kapan? Setelah subuh dan apa? Maghrib. Kalau setelah subuh dan maghrib berapa kali? 3 kali. Lama enggak? Hah? Orang enggak lama enggak. Ya. Masa kayak gitu lama, ngerumpi 3 jam enggak terasa. Suruh zikir kulhu falak nas masing-masing sekali atau 3 kali katanya lama. Nah, ini adalah merupakan gangguan setan. Ya. Jadi habis salam jangan cepat-cepat apa? Cepat-cepat beranjak. Nah, dari tempat duduk kita baca zikir dulu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Kemudian baca suratan tadi. Baca dulu. Ya. Terburu-buru ada apa sih? Kayak dikejar apa saja. Nah, baca dulu, selesaikan zikirnya. Kecuali kalau misalnya suatu ketika ada momen-momen tertentu yang kita dituntut untuk segera, maka nggak masalah saat itu. Untuk membaca sambil apa? Sambil jalan. Boleh. Ya. Kalau kita lagi tergesa-gesa, boleh membaca sambil jalan. Bahkan Nabi SAW, wallahu ta'ala a'lam, seakan-akan itu memberikan beberapa alternatif wirid sesudah sholat itu. Di antara alternatif yang diberikan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang kita ketahui, yang sudah kita pelajari dulu, ketika kita membahas tentang tafsir hamdalah, zikir sudah sholat itu gak cuma jumlahnya 33. Ada yang jumlahnya berapa? Hah? Subhanallahnya, alhamdulillahnya, Allahu Akbarnya. Berapa kali? 10. Jadi ada 2 hadis yang sama-sama sahih. Yang satunya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbarnya 33. Hadis yang satunya berapa kali? 10 kali. Ini wallahu ta'ala a'lam, sama-sama sahih. Ini merupakan alternatif dari Nabi SAW bagi mereka yang apa? Yang barangkali suatu ketika memiliki urusan yang mendesak. Jadi diberi kesempatan, keringan oleh Nabi, silahkan baca. Ini juga ada tuntunannya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya sudah dikasih 10 kok masih minta kortingan, itu kebangetan. Ya. Sudah dikasih 10, masih minta kortingan lagi. Ini pedagang pedagang kelas tinggi, kelas kakap ini minta kortingan terus. Berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sering-sering minta korting. Kalau antum nanti di korting ketika masuk surga gimana? Hah? Jangan banyak-banyak minta korting ya dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah jual beli itu urusan antum. Ini sesudah sholat.
Yang ketiga, sebelum tidur. Yang ketiga, sebelum apa? Tidur. Ini sudah kita ajarkan dulu, tapi kita mengingat kembali, barangkali banyak atau ada yang lupa. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kull lailatin jama'a kaffayhi thumma nafatha fihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam sebelum beliau beranjak ke peraduannya, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya, kemudian meniupkan nafas dari mulutnya dengan sedikit air ludah. Ditiupkan kemana? Ke tangan. Kemudian setelah ditiupkan, beliau membaca apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan apa? Qul a'udzu birabbin nas. Berapa kali? Berapa kali? 1 kali. Bacaannya 1 kali. Nabi sebelum tidur menggabungkan kedua telapak tangannya, disebulkan di situ angin, nafas disertai sedikit ludah, kemudian membaca Qul hu falaq nas, thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian diusapkan ke bagian tubuhnya semampunya. Mulai dari mana? Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi. Pertama kali dimulai dari kepala, muka, kemudian bagian mana? Bagian depan. Jadi setelah kita membaca tadi, kita usapkan kepala kita, kemudian muka, kemudian bagian depan, lalu mana? Baru bagian mana? Bagian belakang. Selesai, kemudian yang seperti ini tadi diulangi berapa kali? 3 kali. Jadi bukan bacaannya yang 3-3, tapi sekali apa? Sekali melakukan bacaannya 1-1. Cuman itu diulangi berapa kali? 3 kali. Repot temen tat. Arab turu beangel temen. Itulah bedanya tidurnya orang yang beriman sama orang yang tidak beriman. Nah, tidurnya orang-orang yang sudah ngaji sama orang yang belum ngaji. Nah, tapi sing ngaji sing temenanan. Nah, itu maksud saya. Kalau orang cuma sekedar ngaji-ngajian ya pada baik. Nah, ya. Itulah bedanya orang yang beriman. Tidurnya itu ibadah. Tidurnya orang yang beriman apa? Ibadah. Dan dapat pahala dari tidurnya itu. Sedangkan tidurnya orang yang tidak beriman tidak dapat apa-apa. Ya. Cuma ngorok tok, ya. Tidurnya orang yang tidak beriman. Orang yang beriman tidak. Sebelum tidur dia sudah ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak ini bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum tidur. Ya, ada suratan, ada beberapa suratan selain surat-surat ini, kemudian ada doa yang lainnya, kemudian ada wiridnya juga. Masya Allah ya, kalau misalnya kita bisa mengamalkan itu semua luar biasa itu. Ya, kadang-kadang di antara kita yang nggak bisa tidur, ya, kebingungan, arep ngapa ya, orang bisa turu-turu. Akhirnya cuma ganti posisi, hadap kanan, hadap kiri. Capek hadap kiri, tengkurap. Capek tengkurap, melumah. Cuma gitu saja. Apa enaknya senam malam-malam? Mau tidur kok pakai senam segala. Daripada kayak gitu, mendingan kan sambil apa? Sambil wirid. Yang ada tuntunannya dari Rasul SAW. Sambil baca Quran. Yang diajarkan oleh Rasul SAW. Sambil zikir. Sehingga membolak-baliknya kita tadi itu ada pahalanya. Ya. Itu sebelum apa? Sebelum tidur. Praktekkan dalam diri kita sendiri. Kemudian juga kepada siapa? Anak-anak kita, istri kita.
Orang tua kita, paman kita, bibi kita, tetangga kita yang kita sudah tahu, ajarkan kepada mereka. Sehingga nanti kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masa tidur adalah masa-masa di mana seseorang itu dia tidak sadar. Dia tidak tahu kalau ada orang yang mencelakakan dia. Betapa banyak orang-orang yang apa? Orang-orang yang meninggal atau orang-orang yang dicelakakan oleh orang lain, dibunuh, disakiti, na'udzubillah min dzalik, diperkosa. Kapan? Ketika tidur. Karena dia tidak sadar. Maling masuk, kemudian tahu-tahu sudah mengancam dengan pisau. Enggak tahu. Makanya kita perlu perlindungan, dan salah satu perlindungannya adalah itu. Ketika orang tidur tanpa adanya perlindungan, itu merupakan makanan empuk musuh. Ya. Ibarat seorang berperang nggak bawa apa-apa, tameng enggak, senjata enggak, modalnya otot kawat, balung besi. Itu kan zaman dulu, Mas. Itu pun cuma cerita. Sekarang antum kita berhadapan dengan musuh tanpa senjata apa-apa, ya mati konyol. Begitu pula orang tidur kayak gitu. Orang tidur dia nggak punya senjata apa-apa. Gimana dia akan menghadapi godaan setan, serangan musuh, orang-orang yang benci sama kita? Dan mereka akan memanfaatkan masa-masa lengah seperti itu. Karena saat kita sedang lengah, zikir juga enggak. Kalau misalnya kita masih berjaga ya, lagi jalan, masih sadar. Cuma kalau ngelihat pocong kita kan masih bisa baca apa? Ayat kursi, iya enggak? Yang sempat baca. Kalau enggak lari apa? Lari 1000. Artinya orang masih sadar ketika melihat sesuatu yang akan mengganggu dia, dia masih sempat baca-baca. Yang dia hafal. Kalau lidahnya enggak keluh. Tapi orang tidur. Ada orang yang mengganggu gimana? Dia enggak sadar kok. Makanya kalau kita ingin dilindungi, sebelum tidur baca. Sebelum tidur baca, nanti bangun tidur baca lagi. Itu momen yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, di saat meruqyah orang yang sakit. Di saat apa? Meruqyah orang yang sakit. Meruqyah artinya mengobati. Mengobati orang yang sakit dengan bacaan-bacaan dari Al-Quran maupun zikir-zikir yang ada dalam hadis Nabi SAW. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi nafatha alaihi bil muawwidzat. Kata Aisyah, seandainya salah satu di antara keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit, maka beliau menghembuskan nafas beserta sedikit ludah dan membaca al-muawwidzat. Baca kulhu, falak dan apa? Nas. Itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Jadi kalau misalnya ada di antara keluarga beliau yang sakit, maka beliau menghembuskan tadi nafas beserta apa? Sedikit ludah, kemudian membaca kulhu, falak dan nas kepada orang tersebut. Dan ini merupakan salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika meruqyah. Dan dulu kita sudah jelaskan praktek-praktek menyimpang dalam ruqyah yang silahkan bisa diingat kembali dulu dan bisa dibaca insya Allah dalam makalah yang mohon maaf malam ini belum bisa dibagi. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih atas mohon maaf. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.